Halo teman-teman, selamat datang di Opinia Channel. Kami akan berbagi fakta menarik dan menggali informasi mengenai history of social media. Bagi kamu yang aktif di media sosial, simak yuk ulasan ini. Beri masukan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ya. Kamu juga bisa mendownload aplikasi Opinia melalui Play Store. Media sosial atau sering disebut medsos adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi, membagikan konten yang berupa tulisan, foto, video, dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Juga sebagai sarana bersosialisasi untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Lalu, kenapa harus membahas media sosial ya? Pertama, untuk menambah pengetahuan tentang asal mula media sosial dan sejarah perkembangannya. Kedua, apa aja sih manfaat dari media sosial? Apakah hanya sekedar untuk update status, memberi komentar, share dan like, atau lebih dari itu? Seperti menghasilkan uang dan untuk mengembangkan karir. Yuk kita bahas! Dikutip dari merville.edu, awal mula media sosial terjadi pada 24 Mei 1844 ketika Samuel Morse, sang penemu sandi Morse, mengirimkan pesan telegraf untuk pertama kalinya kepada publik. Pada fase awal media sosial yang kita kenal saat ini, bisa dikatakan bermula dari adanya riset jaringan digital yang dinamakan Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET yang dipelopori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini menghubungkan para ilmuwan dari 4 universitas agar dapat saling berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan database lainnya di tahun 1969. Berdasarkan referensi The History of Social Networking di situs Digital Trends, cikal bakal medsos untuk publik dikenal dengan konsep Bulletin Board System yang disingkat BBS. Ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suss di tahun 1978 di Chicago, Amerika Serikat. Pada dasarnya, BBS adalah tempat pertemuan online yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan sistem pusat, di mana mereka dapat mengunduh file, permainan, atau mengirim pesan ke pengguna lain. BBS diakses melalui modem telepon. Meskipun kecepatan teknologi BBS masih rendah dan sistem fleksibilitas yang terbatas, namun BBS tetap populer di era tersebut hingga awal 1990-an. Pada tahap perkembangan berikutnya, CompuServe hadir di tahun 1988 hingga 1990. CompuServe merupakan solusi komunikasi komputer mainframe yang memungkinkan para penggunanya untuk berbagi file, mengakses berita, dan acara. CompuServe menawarkan interaksi online untuk bergabung dalam forum diskusi dan mengobrol dengan ribuan pengguna lainnya. Forum-forum tersebut sangat populer dan terbukti membuka jalan bagi iterasi modern yang akrab di dunia saat ini. Seiring ledakan pengguna internet di tahun 1990-an, konsep jejaring sosial mulai menemukan kematangannya. Situs jejaring sosial Amerika Online atau disingkat AOL pada tahun 1995. Salah satu layanan AOL adalah penggunanya dapat mencantumkan detail profil yang dapat dicari oleh pengguna lain. Ini merupakan fitur yang paling menarik dan maju dari AOL. Berikutnya muncul Classmatches.com. Didirikan pada 17 November 1995 oleh Randy Conrad sebagai Classmate Online Inc. Ini awalnya untuk membantu penggunanya menemukan anggota kelas, kolega dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tempat kerja, dan militer Amerika Serikat. Perkembangan media sosial selanjutnya diluncurkan pada tahun 1997 yang bernama 6degrees. 6degrees adalah situs jejaring sosial pertama secara umum yang digunakan secara luas. Layanan jejaring sosial ini awalnya didasarkan pada model jejaring sosial Web of Contacts yang memungkinkan penggunanya untuk mendaftar teman, keluarga, dan kenalan baik di situs maupun secara kontak untuk bergabung.
Namun, 6 Degrees tidak bertahan lama setelah kemunculan Friendster di tahun 2002. Berbeda dengan sebelumnya, Friendster berhasil menarik jutaan pengguna dengan hanya melakukan pendaftaran alamat email dan jaringan online dasar. Bentuk layanan media sosial lain juga hadir pada tahun 1999 dengan diluncurkannya weblog atau blog yang bernama LiveJournal yang mulai populer dan diminati banyak orang. Setelah berselancar beberapa tahun kemudian di dunia internet, platform penerbitan blogger yang dibuat oleh perusahaan teknologi Viral Labs secara resmi diakuisisi oleh Google pada tahun 2003. Bagi Anda milenium yang lahir pada tahun 2000-an, pasti ingat dong dengan aplikasi yang satu ini, BlackBerry Messenger, yang diluncurkan pada tahun 1999 dengan fitur chatting yang menggunakan PIN pada masing-masing BlackBerry. Adapun program yang serupa seperti Yahoo Messenger atau Windows Live Messenger juga hadir pada tahun yang sama. Seiring banyak pengguna BBM yang populer dan digandrungi oleh masyarakat luas, sangat disayangkan keberadaan BBM harus tersingkir setelah kemunculan WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Pada awal abad ke-21, tepatnya tahun 2002, jejaring media sosial LinkedIn juga berhasil menarik perhatian banyak pengguna. Media sosial ini awalnya didirikan untuk para profesional yang sedang mengembangkan karir. Setelah hampir 2 dekade, LinkedIn tumbuh berkembang menjadi salah satu media sosial yang ternama, dengan lebih dari 675 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Perkembangan media sosial lainnya adalah MySpace. Diluncurkan pada tahun 2003 dan berhasil menjadi salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2006. Media sosial ini menyediakan fitur bagi penggunanya agar dapat saling berbagi musik secara live di halaman profil mereka. Pada tahun 2008, keperkasaan MySpace dikalahkan oleh sang raksasa internet Facebook. Mungkin kedengarannya sedikit asing, akan tetapi jejaring sosial yang satu ini pernah hits di eranya. High Five pertama kali dirilis pada tahun 2003 oleh Ramu Yalamanci. Jejaring ini menyediakan layanan medsos gratis tanpa dipungut biaya dengan tampilan Web 2.0 yang terbatas. Dengan menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia, menyebabkan High Five menjadi salah satu jejaring sosial yang paling sering dikunjungi dengan lebih dari 60 juta pengguna aktif pada tahun 2009. Bahkan di tahun 2010, High Five menduduki peringkat 6 besar dari sekian banyak situs sosial media yang ada di dunia, dengan pengguna terbesar di wilayah Amerika Latin dan Asia Selatan. Siapa yang tidak tahu, Facebook, sang guardian, pertama kali diperkenalkan kepada publik 4 Februari 2004, berupa situs dengan nama awal The Facebook yang merupakan penyempurnaan dari proyek sebelumnya dengan nama FaceMesh. Sebenarnya target penggunanya sama saja, yaitu mahasiswa Harvard. Facebook tetap populer sejak tahun 2004 karena fitur-fitur yang mudah digunakan untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Laporan WR Sosial, akun pengguna Facebook per Juli 2022 mencapai 2,9 miliar dan di Indonesia mencapai 202,2 juta pengguna. Di era digital saat ini, sudah banyak bermunculan aplikasi dan media sosial yang menawarkan berbagai fitur yang menarik. Di Indonesia, media sosial baru pun juga lahir, salah satunya Opinia. Perusahaan media sosial asal Indonesia ini juga tidak kalah menarik loh. Dengan berbagai fitur yang dihadirkan, kamu bisa menuangkan ekspresi, ide, gagasan, dan yang terpenting, setiap tulisan yang kamu posting nantinya akan mendapatkan reward berupa finansial, merchandise dengan sistem level dan poin. Well, demikian ulasan kita kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.